Desember ya, saya kedatangan tamu-tamu spesial. Ini ada Bapak Mangantin Simamora SHMHI dari Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kota Pekanbaru. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Dan selamat siang untuk pemirsa. Selamat FM Pak. Oh, selamat. Baik, terima kasih. Itu jadi grogi ya Pak ya? Iya. Baru pertama kali bertemu soalnya Pak. Iya betul, sempat di radio ini. Kemudian ada juga Pak Sahat Pasaribu SSMM, ini selaku Kabid Perizinan dan Informasi Divisi Kemigrasian Provinsi Riau. Apa kabar Pak Sahat? Sehat. Baik ya Pak ya? Ya, Baik. kita dulu. Bapak-bapak pada belum makan apa gimana nih? Sudah. Sudah ya. Baik, jadi small listeners, di siang spesial ini kita akan bahas terkait dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang saya sebut dengan BP2MI yang bergerak melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Coba dibayangin ya, kalau misalnya kita jadi pekerja migran gitu ya, yang dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, ya. Nah, jadi nanti saya buka untuk pertanyaan. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya boleh di 0811 707 Nanti bisa bertanya dengan Pak Mangantin atau juga Pak Sahat. Kemudian juga bisa melalui YouTube ya, kita juga sedang live. Nah, boleh silahkan untuk Anda yang ingin bertanya. Tapi sebelum itu, ini saya ke Pak Mangantin dulu ya. Bapak ini belakangan kita pengen ngucapin dulu ini ya, sepertinya ada yang disebut dengan Migran Day ya. Iya benar. Ini apa sebenarnya Pak kalau untuk Migran Day itu? Ya, di tanggal 18 Desember, itu setiap 18 Desember dan sekarang 2020 menjadi Migran Day. Artinya bahwa kita menyapa teman-teman yang bekerja di manapun berada di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia ataupun calon pekerja migran Indonesia atau juga yang purna yang setelah pulang, itu semua kita buat bagaimana pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk mereka dan memberikan informasi-informasi dan juga beberapa hal yang kita sampaikan kepada mereka terhadap program-program bagaimana melindungi mereka di dalam melakukan pekerjaan. Memang ini ya Pak, kalau PM itu di sana yang paling penting informasi ya. Betul. Memang betul-betul informasi yang paling dibutuhkan untuk ini ya. Iya betul. Tapi Pak, sebenarnya peran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini apa sebenarnya? Baik, terima kasih banyak. Kita sekarang dulu kita adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oh, oke. Ya, Undang-Undang 39 tahun 2004. Dan setelah undang-undang sekarang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka badan ini menjadi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Artinya banyak instansi ya, termasuk yang kita datangkan sekarang dari pihak imigrasi misalnya, itu salah satu instansi juga melakukan pelayanan terhadap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi dengan demikian oleh Undang-Undang Nomor 18 dan 17 maka sebagai amanatnya itu ada Pepres, ada Pepres nomor 90 tahun 2019 tentang PMI ya, BP2MI. Nah, di situ disebutkan tugas kita dan perubahan nama. Dan itu seperti itu. Yang jelas sekarang bahwa untuk penyebutan tenaga kerja Indonesia TKI dulu sekarang menjadi pekerja migran Indonesia. Betul. Jadi itu. Ini dapat informasi baru ya, Smart Listeners. Ini berubah sejak kapan Pak tadi Mas? Ya, itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Oh, 2017. 2017. Ya. Jadi kita melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja dan kita untuk pelaksana teknis gitu. Jadi bagi kita sekarang yang menyebut untuk tenaga kerja Indonesia itu sudah berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Benar. Lebih enak ya ternyata. Iya, seperti itu ya. Nah, tadi itu penjelasan singkat oleh Pak Mangantin ya. Kita geser sedikit ya Pak ke Pak Sahat ya. Iya Bu. Pak, ini
tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Mangampin untuk dari sisi BP2MI seperti apa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Tapi menurut Pak Sahat, dari sisi keimigrasian, pekerja migran Indonesia itu gimana sih Pak? Pertama-tama kita masuk dulu di pengertian keimigrasian itu. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1, hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Jadi di sini terhadap tenaga kerja migran ini, dari pihak imigrasi selalu berusaha melakukan sosialisasi, baik itu melalui sekolah maupun umpamanya melalui dinas kependudukan. Kita sosialisasikan agar tenaga kerja kita yang berangkat ke luar negeri harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena itu harga diri tenaga kerja kita ini adalah pendapatan bisa negara. Jadi perlu dilindungi. Betul. Jadi yang paling penting untuk ini ya Pak, PMI itu adalah perlindungan sebenarnya. Kemudian dan kita di dalam permohonan dokumen paspornya kita selalu berpedoman kepada undang-undang tersebut. Harus KTP-nya, KK-nya, terus akte lahir atau ijazah. Jangan sampai dari pihak-pihak keagenan itu pengurus tenaga kerja yang mau berangkat ke luar negeri jangan sampai dipalsukan dokumennya itu. Oke. Baik, itu kita masuk ke case baru sebenarnya Pak ya, untuk terkait hal tersebut ya. Berarti memang kalau kata Pak Mangampin tadi, untuk menjadi pekerja migran Indonesia kan memang harus dilindungi. Iya. Tapi ketika nanti ada yang trouble seperti yang Bapak sebut tadi, itu BP2MI tetap akan ini juga ya? Iya. Akan ada kasus di mana PMI itu menjadi non prosedural gitu ya Pak? Iya. Itu penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu biasanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberangkatan tenaga migran ke luar negeri. Sehingga dengan alasan itulah dari segi keimigrasian selalu mensosialisasikan agar jangan sampai nanti tenaga kerja kita ini punya risiko di luar negeri seperti ditangkap karena tidak memiliki izin yang resmi atau diperjualbelikan. Berarti memang informasi terhadap beberapa prosedur untuk pekerja migran Indonesia ini memang harus dipatuhi sekali ya Pak ya, baik dari keimigrasiannya ya. Iya, dari petunjuk Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2018 kita sudah selalu mensosialisasikan kan. Nah, saya bergeser ke Pak Mangampin sebentar Pak. Iya. Kembali ya Pak ya. Ya. Pak, ini migran day tanggal berapa untuk Desember ini? Tanggal 18 Desember adalah Migran Day. Jadi saya sapa teman-teman semua dimanapun bekerja di luar negeri, ayo bekerja dengan baik, tetap jaga kesehatan dengan seperti di kita 3M ya. Tetap sana bekerja. Bahwa kami di BP2MI mempunyai slogan yaitu melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki, yaitu amanat dari Pak Presiden kepada kita, kepada kepala badan. Sedangkan di hari Migran Day ini mempunyai tema mewujudkan PMI, pekerja migran Indonesia dan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Artinya seperti itu. Jadi dengan keluarganya kan gitu, seperti itu. Maka untuk dari sisi perlindungannya, maka ada sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Jadi sebelum bekerja, maka kita lakukan perlindungan itu sejak pendaftaran sampai keberangkatan itu harus pasti semua dokumen. Itu salah satu perlindungan. Itu yang diberikan oleh BP2MI berarti? Ya, instansi yang terkait. Oke. Ya, kita bilang banyak instansi. Tentu KTP kan dari Dishub, paspor dari tetapi tetapi dengan kerjasama seperti itu kita pastikan semua dokumennya
lengkap. Itu sesuai dengan instansi masing-masing lah. Iya, Tapi yang menerbitkan itu ya. Tapi iya, cuma kita menyatakan karena sekarang kita penerbitannya pun online ya. Online, jadi artinya sudah ada basis internet ini kan sudah bagus lah. Artinya udah mengurangi akses yang penipuan ya. Nah, seperti itu juga. Dalam masa bekerja juga, maka memberikan perlindungannya selama bekerja itu dalam anggota dan keluarga selama bekerja di luar negeri itu ada terkait dengan perjanjian kerja, ya, perjanjian kerjanya, bagaimana itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Itu perlu sekali. Dan setelah pulang juga ke Indonesia, maka mereka kita lindungi mulai di debarkasi sampai kembali ke daerah asal, ya, daerah asal, dan juga bagaimana mereka menjadi pekerja yang produktif. Jadi ada nanti di situ ada apa namanya itu untuk melakukan pelatihan PMI Purna itu bagaimana mereka di kampungnya itu menjadi tidak lagi bekerja ke luar negeri gitu loh. Jadi mereka di pemberdayaan. Lainnya kami perlu sampaikan bahwa dari sisi perlindungan lainnya maka ada perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan hukum itu bahwa negara ini melakukan penempatan kepada negara-negara yang ada perjanjian antar negara, dan juga bahwa negara yang menerima itu juga melindungi pekerja asing, termasuk asuransinya ya itu. Sedangkan perlindungan ekonomi itu bagaimana keluarganya itu dapat mengoptimalkan remittance yang dikirim. Jadi kirim uang ke dalam negeri itu tidak menjadi konsumtif, jadi produktif. Jadi nanti dengan stasiun ada perbankan dari mana-mana nanti melakukan edukasi bagaimana cara mereka menjadi wira swasta. Sedangkan perlindungan sosial, maka bagaimana mereka sebelum bekerja itu mempunyai kompetensi. Jadi lakukan pelatihannya bersama dengan lembaga pelatihan yang dipunyai pemerintah daerah atau BKK yang lain. Terkait dengan migran ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini badan BPDMI telah bekerjasama dengan beberapa stakeholder, misalnya dengan pihak bandara. Pihak bandara nanti itu di bandara akan dilakukan jalur khusus keberangkatan kepulangan. Untuk PMI ya? Ya PMI. Jadi seperti diplomat lah pelayanan kita. Nanti tanggal 18 Desember itu nanti akan diresmikan oleh Pak Presiden dulu, contohnya di Jakarta, di Suwata. Dan kami di Riau ini sudah saya kerjasama dengan pihak bandara dan pihak imigrasi juga. Saya sudah ke bandara. Seperti itu. Jadi yang stasiun lain nanti. Jadi ada jalur khusus ya kepada mereka itu. Dan juga kita mempersiapkan helpdesk and loans. Jadi begitu datang ke luar negeri, sambil sebelum nanti kita siapkan mereka tapi kita data, kita ada loans-nya. Itu saya kerjasama kita dengan pihak bandara Angkasa Pura II. Jadi artinya bagaimana kita melayani mereka itu benar-benar mereka itu adalah sebagai pulang dari luar negeri itu kita hormati. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Pariwisata. Ini penting kami sampaikan sebelum dia berangkat nanti bahwa akan berangkat minimal brosur itu tentang minimal 10 daerah-daerah pariwisata Indonesia. Jadi dia menjadi duta wisata kita yang datang ke luar negeri. Nah, selain itu juga bahwa kepala badan langsung membuat surat dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahwa surat itu nanti dibawa pekerja migran Indonesia dikasih kepada majikannya. Surat itu menyatakan bahwa itu PMI kita dititipkan untuk bekerja di luar negeri dan mereka dilindungi dengan baik. Seperti itu maknanya migran ini, dan seperti itu perlindungan yang kita lakukan dengan instansi terkait. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi apabila bekerja dengan benar, dengan prosedural, inilah perlindungan dibuat negara. Yang penting proseduralnya betul. Jelas ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, Pak, ya? Ya, itu intinya. Legal. Iya, itu intinya.
Baik, nanti kita akan lanjutkan ya Pak terkait dengan bagaimana Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini bergerak melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya persilakan untuk Anda jika ingin bertanya langsung kepada Pak Esa atau juga Pak Pangantin 0811 757 1018 tetap di 101,8 Sumatera di Pekanbaru Business and Inspiration. Ini selaku Kepala UPT BP2MI Pekanbaru dan juga Pak Sahat Pasaribu SSMM ini Kabit Perizinan dan Informasi Divisi Keimigrasian Provinsi Riau. Jadi tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Mangantin yang memberikan terkait seperti apa sih sebenarnya makna untuk migran di tanggal 18 Desember ya Pak ya? Ya. Tanggal 8. Bulan Desember inilah semuanya, bulan tapi Desember. puncaknya di situ. Puncaknya di situ ya? Ya, sebenarnya di bulan-bulan kemarin sudah bergerak. Jadi rangkaian acaranya seperti apa Pak? Ya nanti tentu dipusatkan Jakarta. Oh, dipusatkan di Jakarta. Nanti kita di daerah nanti mengikutinya secara virtual. Yang penting tujuannya satu ya Pak ya? Iya. Melindungi ya? Ya termasuk salah satu inti puncaknya nanti peresmian itu, peresmian launch-nya dan semua pelayanan-pelayanan khusus yang ada di bandara di Jakarta oleh Pak Presiden. Berarti kalau misalnya di Jakarta sudah oke, berarti untuk daerah Iya, langsung nanti kita bergerak semua di daerah. Angka SSK 2 udah siap ya? Berarti Siap. Oke, kita di sana sudah koordinasi dengan pihak bandara sudah oke. Sudah oke. Tinggal sekarang kita menunggu desainnya kayak apa di Jakarta nanti kita. Baru mengikuti. Iya betul. Iya, semoga ini tuh lancar ya Pak. Namanya niat baik ya Pak ya? Iya, udah begitu dong. Ya untuk ini ya, untuk mengurangi tadi sempat ngobrol sama Pak Mangantin juga sama Lisa juga Pak Asrat. Ini terkait dengan ini ya, kayak penipuan, kemudian juga ini PMI yang ilegal. Ya. Nah, itu seperti apa Pak sebenarnya? Kita akan bahas dulu untuk yang ilegal itu seperti apa sih? Gitu. Maksudnya apakah kalau tadi non prosedural, apakah ada yang kurang? Tapi kalau ilegal itu seperti apa Pak? Apakah lewat calo atau seperti apa? Ya, penyebab ilegal itu banyak. Beberapa hal yang kita sampaikan itu karena informasi tadi ya. Oh, okay. Informasi tidak sampai kepada mereka dengan baik. Akhirnya mereka pergi melalui cara-cara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ada calon sponsor dan sebagainya ya. Itu bisa terjadi mulai dari daerah asal, dari kampung sudah mulai itu. Ya dari itu apakah KTP-nya tidak benar, udah mulai semua itu. Nah, terkait itu memang saya menyampaikan bahwa pemulangan terhadap pekerja migran Indonesia bermasalah itu khusus dari Malaysia dulu saya ceritakan ya. Iya, itu kami sampaikan itu sejak tahun 2017 saya bertugas di pelayanan di sini. Dulu saya di Tanjung Pinang ya. Bapak pindah dari Tanjung Pinang. Ya pernah saya Tanjung Pinang dulu. 2017 itu ya pemulangan dari Dumai ya Malaysia Dumai itu sebanyak 350 orang. 350 ya 2018 meningkat langsung 1.538 orang. 1.538. Ya 38. Ya 2019 meningkat lagi 1.819 orang. Ini ya pemulangan semua itu PMI ilegal. PMI legal yang mereka itu yang sudah menjalani hukuman-hukuman keimigrasian di Malaysia, di penjara-penjara sana. Ya, dan terakhir waktu 2020 itu mulai Januari sampai Maret 25 Maret. Setelah itu ditangani oleh tim karena Covid. Pemulangan itu harus di tim Covid tidak lagi kita lagi aja itu Covid. Nah itu ada instansi terkait lah sesuai dengan protokol kesehatannya menyampaikan. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa untuk 2020 itu khusus dari wilayah Riau yang kami tangani itu sebanyak 367 orang itu di seluruh kabupaten. Ini kita lihat seluruh kabupaten itu ada. Kita pulangkan. Ya, begitu dari Malaysia kita jemput di pelabuhan Dumai ya, tentu sampai dengan imigrasi dilakukan setelah itu baru nanti baru kita pulangkan setelah melakukan protokol kesehatan. Dan juga terkait dengan itu juga bahwa sekarang kami jadi karena mulai 1 Mei Dumai ditutup oleh Pak Wali Kota Dumai, maka pemulangan sekarang melalui provinsi lain
dari Malaysia langsung ke Jakarta, dari Malaysia langsung ke Medan, Malaysia langsung ke misalnya ke Jawa Timur dan sebagainya. Kami menerima dari situ. Nah, menerima dari situ dan setelah itu tapi mereka semua sudah protokol kesehatan dan kita kembalikan ke daerah masing-masing. Ya, daerah masing-masing ada semua apa jumlahnya pun ada semua. Ya. Jadi itu semua. Dan terkait dengan ilegal tadi, maka sampaikan kenapa ilegal itu tentu tidak memenuhi persyaratan. Bekerja mau cepat-cepat, tidak apa? Tidak sesuai prosedur gitu ya Pak? Ya, tidak sesuai prosedur. Jadi yang jelas mereka itu kan ya tidak ada dokumen-dokumen lengkap di dalam negeri, dan juga tidak dokumen yang lengkap di luar negeri. Ini yang kami sampaikan. Maka setelah itu kita di dalam masyarakat kita sebut kepada teman yang bekerja di luar negeri, ayo minta informasi mulai dari desa sampai ke dinas tenaga kerja, ke instansi terkait lah, termasuk instansi bapak kita kan dari imigrasi. Mungkin bagaimana dokumen-dokumen itu tentu berusia 18 tahun minimal, yang mempunyai kompetensi sehat jasmani dan rohani, dan ada apa namanya BPJS-nya dan dokumentasi yang apa disebutkan itu. Ada juga izin dari orang tua. Izin orang tua atau wali itu perlu, tapi harus diketahui kepala desa atau lurah. Harus diketahui. Ya, ini agar tidak ada nanti penipuan-penipuan. Ya, jadi ada visa kerjanya, ada perjanjian kerjanya, itu baru. Dan perlu kami sampaikan sekarang, sesuai dengan surat Dirjen Bina Pentak Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja, baru dibuka saat ini ada 23 negara. Baru 23 negara yang dibuka terkait dengan COVID ya. Ada 23 negara yang dibuka sekarang, belum termasuk Malaysia. Ya, kita kan dari sini kan ke Malaysia saja. Ya, teman-teman. Tapi di antaranya Jepang, ada Singapura, Turki, Zambia, ada Rusia dan WA, dan Taiwan, ya Korea itu Maladewa dan Ghana, Hungaria, Hong Kong, Irak, Nigeria dan Arab Saudi. Ini jadi ada 23 negara baru. Dan 23 negara di luar itu berarti ilegal. Ya, itu sampaikan. Itu menjadi catatan ya sebagai atau mungkin yang ingin mencoba jadi PNI, itu ada 23 negara yang sudah bekerja sama. Di luar dari itu ya, yang baru dibuka. ya. Kalau bekerja sama 150-an lebih negara. Saat COVID ini ya. Ya, COVID ini tentu ada persyaratan di negara sana yang membuka. Kalau sana masih tutup, tentu kita tetap berarti nggak bisa masuk ya. Iya, dan itu semua sudah protokol kesehatan. Ya, ada pas swab dan sebagainya lah. Yang sudah tidak boleh bekerja ke luar negeri tanpa melewati protokol kesehatan. Betul. Ya. Tapi Pak, untuk berarti antara BP2MI Kota Pekanbaru kemudian dengan keimigrasian tentu ada cara-cara tersendiri dong untuk pencegahan terhadap PNI ilegal ini. Mau Pak saya dulu atau Bang Ambil dulu? Ya, silakan Pak. Dari fungsi keimigrasian itu ada 3. Pelayanan keimigrasian, yang kedua penegakan hukum dan keamanan negara, yang ketiga fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Khusus fungsi pelayanan keimigrasian ini bukan hanya melaksanakannya di dalam negeri, di luar negeri juga melalui KBRI kita tetap kita laksanakan agar warga negara kita di luar negeri dilindungi oleh undang-undang. Apabila umpamanya PMI kita yang di luar negeri mengalami kesulitan atau paspornya ditahan majikannya, agar yang bersangkutan bisa pulang, dia bisa melapor ke KBRI kita sana. Dari KBRI kita nanti sana bisa diterbitkan SPLP agar bisa pulang ke Indonesia. Kemudian itu ini ya Pak, kalau sebagai bentuk dari pencegahan dari keimigrasian ya? Iya, jadi umpamanya di pengawasannya itu pada saat yang bersangkutan mengurus paspor, kita lihat dulu pertama seperti yang dibilang Pak Ngambit tadi, umur 18 tahun. Kita lihat PIS-nya sesuai enggak ini, apakah diturunkan atau dinaikkan umurnya. Apabila kita ragu, kita koordinasi ke dinas kependudukan. Berarti ada yang nakal begitu ya ternyata. Kalau namanya keagenan-keagenan itu
masih bisa, tapi udah sulit sekarang dengan EKTP ini. Jadi semuanya EKTP ini pasti mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak yang bisa merugikan tenaga kerja kita. Berarti memang dikencangkan untuk penerbitan dari paspor itu tadi ya Pak? Iya, dan di dalam wawancaranya itu difokuskan apa tujuannya ke sana. Kalau untuk bekerja, boleh ditambahin Pak? Silakan Bu. Sewaktu mau berangkat ke luar, itu di TPI, di bandara pemeriksaan imigrasi, itu mereka sedikit agak diperketat ya. Jadi kita lihat ini paspornya, ini lahirnya di mana, kok orang Jawa kok lewat sini gitu. Ini orang Jawa kok lewatnya Pekanbaru gitu ya. Salah satu untuk pencegahan juga. Ketika itu untuk berangkat, waktu mau berangkat. Waktu mau berangkat ke luar negeri. Kalau tadi kan sebelum buat paspor. Sebelum buat paspor juga. Kan diwawancarai dulu syarat-syaratnya juga. Ini waktu mereka berangkat itu. Waktu mereka berangkat baru dicek lagi ya. Iya. Itu dari keimigrasian. Kalau dari BP2M Pak? Ya kita saya begini, jadi saya sampaikan tadi bahwa pelayanan ini, penempatan dan pelindungan itu dilakukan secara terpadu, masing-masing mempunyai peran. Ya, dan bahkan kita sekarang ini di dalam undang-undang mengatakan ada LTSA, ya, layanan terpadu satu atap. Jadi kami karena punya wilayah kerja di Provinsi Ridwan Jambi, kami sudah buat di Provinsi Jambi, itu di Kerinci. Ada imigrasi di dalam, ada polisinya, ada disduknya, ada kendaraan kerjaannya, ada perbankannya, lengkap situ. Ya nanti ini tentu kemungkinan juga nanti kita buat di sini. Nah, tetapi artinya sekarang bahwa itu dilakukan dengan cara terpadu sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Tapi kalau di LTSA udah situ semua. Dan salah satu perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman juga bahwa BP2MI juga telah mengeluarkan perkabaran ya. Perkabaran nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI. Bebas biaya penempatan PMI untuk 10 sektor. Ya, 10 sektor: pengurus rumah tangga, pengurus bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang perkebunan, dan awak kapal perikanan. Ini tidak boleh dipungut biaya. Itu ya harus sesuai dengan user, ya, usernya atau pelatihannya tentu pemdanya. Jadi sudah dibagi-bagi semua. Mulai tiket keberangkatan, tiket pulang visa kerja, legalisasi pergi kerja, pelatihannya, sertifikatnya, ya, dan kalau ada penggantian paspornya, ya, surat keterangan dari catatan kepolisian dan jaminan sosial dari BPJS-nya. Jadi seluruhnya di 10 sektor ini. 10 sektor ini tidak boleh dipungut biaya sama. Itulah bentuk penghargaan kita, karena dibilang Pak Saat tadi, kita mereka juga pekerja yang juga memberikan kepada kita sumbang ke negara ini berbentuk devisa. Devisa sangat besar. Jadi kita harus hargai mereka dengan perjuangan mereka, meninggalkan keluarga. Tentu kita harus menghargai mereka dengan segala upaya kita gitu loh. Jadi itu yang kita sebutkan. Kalau upaya-upaya tadi seperti menambah cara ilegal tadi, tentu ada koordinasi. Inilah kami koordinasi namanya nih. Bisa-bisa kami saling WA. Misalnya ada masalah, saya WA ya teman-teman di imigrasi, tolong ini benar tak ini. Dan mereka juga kalau mengurus paspor, kalau itu memang ada di dalam di dalam wawancara dia mau bekerja, itu biasanya kita telepon kita. Itu bagaimana? Wah, ini artinya nanti kita bantu kalau bekerja nanti dengan syarat-syaratnya. Jadi bagi untuk bekerja ke luar negeri tentu ada khusus lah. Beda dengan melancong. Betul. Beda Jangan dengan sekedar liburan ya Pak. Iya, jangan melancong jadi bekerja. Ini jadi masalah Ini nih. masalah ya. Ini jadi masalah. Jadi ada sosialisasi juga, ya, upaya-upaya kita juga, dan juga pembentukan satgas. Ini sekarang dan upaya kita ada pembentukan satgas di tingkat pusat dan bahkan daerah, artinya perang dengan penempatan non prosedural. Itu semua yang kita sekarang. Berarti memang ini ya, kalau kita bisa sebut bahwasanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khusus untuk Kota Pekanbaru
itu memang benar-benar memberikan perlindungan ya dari ujung rambut sampai ujung kaki pokoknya Pak, dari berangkat sampai pulang lagi gitu ya. Itu bukan Pekanbaru ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Kita salah satunya berkantor di Pekanbaru yang mempunyai wilayah kerja Riau dan Jambi. Riau dan Jambi. Iya, Riau dan Jambi. Jadi seluruh Indonesia kita yang namanya PMI, bukan kita saja, termasuk instansi lain juga bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada mereka seperti itu. Kan kita tahu kan mereka pada umumnya yang bekerja ini kan ada belum butuh bantuan kita. Jadi jangan bantuan itu datang dari orang yang tidak bertanggung jawab. Negara hadirlah. Seperti kan kami nih, seperti memberikan informasi sangat bagus sekali. Ya, akhirnya teman-teman yang bekerja ke luar negeri datang ke dinas tenaga kerja, datang ke imigrasi, datang ke BP2MI, datang ke instansi terkait. Kita tahu seperti itu. Ya, jangan ke calo. Nah, ini jangan calo sponsor, gajimu sekian, ini begini, berangkat kau besok. Nah, ini yang jadi masalah ini. Karena pengantin nyebut iming-iming ya. Iya, iming-iming. Karena pengantin nyebut tadi calo, saya penasaran. Tapi nanti ya Pak di segmen selanjutnya Bisa, ya. silakan. Baik. Dan soalnya saya tetap di 101,8 Suara di Pekanbaru. Bisa Indonesia. Ya, banyak kebenaran. Ya, seperti itu kami sampaikan. Jadi itu data yang tapi tidak menutup kemungkinan warga Riau ini bekerja di provinsi lain. Paling banyak dari Sumatera Utara. Nah, direkrut dari sini bekerja dari Sumatera Utara. Yang penting bagi kita, dia resmi. Dari mana-mana aja pun boleh. Tapi dia resmi. Jadi itu ada data di sana. Setelah itu bisa sambil data orang Riau itu. Tapi yang saya sampaikan sekarang pelayanan kita yang ada di Pekanbaru. Itu yang siapa tadi? Tina. Ya, saudara Tina di Perawang, terima kasih banyak. Kalau nanti untuk data lebih detail silakan kami tunggu di kantor kami, kantor BP2MI Pekanbaru di Jalan Taman Sari dan Gang Taman Sari 1. Kami siap setiap saat menunggu teman-teman kita. Ya, kita harus kita layani. Informasi ya Pak. Ya. Atau kalau misalnya Anda bingung ininya, boleh langsung ini aja ke YouTube, ada di UPT BP2MI Pekanbaru, atau juga ada di IG BP2MI_Pekanbaru, atau di Facebook ya BPPMI Pekanbaru. Ya, betul. Jadi kalau nggak sempat atau mau bikin janji dulu gitu ya. Ya, benar. Kalau dan juga silakan diikuti Kamis Live. Kamis Live. Ya, Kamis Live kita selalu di jam-jam 10 itu menyampaikan beberapa hal. Nanti narasumbernya bermacam-macam kita buat. Ya. Dari jam berapa itu Pak? Di Kamis Live lah. Kamis Live itu pukul berapa biasanya? Jam 10. Jam 10 di akun-akun ini ya? Ya, akun itu. Ya, silakan saja. Jadi nanti bisa saja saya telepon Pak Sahat nanti, Bapak di kantornya. Kami telepon, jadi narasumber seperti itu. Cantik sekarang kita kan. Untuk informasi ya, keterbukaan informasi juga. Jadi bisa dari kami, bisa dari PMI yang berhasil dari Jepang, bisa dari mana, kami hadirkan. Karena dia di Surabaya, kami lihat, kami hadirkan di dalam Zoom ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah bagus. Udah ini ya, udah mudah gitu ya. Mudah sekali, tidak perlu. Ini sepertinya relate dengan pertanyaan saya waktu off air tadi. Ya. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh nanti ditambahkan ya. Ini boleh dijelaskan sedikit bedanya TKI. Saya koreksi sedikit, sekarang sudah dirubah dari tenaga kerja di Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia ya, Smart Listeners. Ini apa sama pekerja yang bekerja di luar negeri? Contohnya dosen. Ya. Ini apakah pengurusannya berkasnya sama? Kemudian, dan bagaimana dengan mahasiswa yang bekerja paruh waktu di luar negeri? Ini ada rencana mau magang. Bagus ya. Karena dari saya nanya juga, karena saya punya rencana juga gitu. Iya, kenapa? Ini tidak melanggar aturan kan ya? Iya, Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak, untuk jawabannya seperti apa? Ya, nanti bisa ditambahkan Pak Saat nanti ya dari situ imigrasinya. Jadi kami dari skema penempatannya. Skema penempatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 17 itu di pasal 49 menyatakan ada melalui badan. Badan itu negara maksudnya. Iya. G2G. G2G Ya, ya. G2G untuk Jepang dengan Korea. Ya, baru dua negara ya. Jepang itu paling banyak itu untuk tenaga perawat. Ya, kalau di Korea semua sektor dan gaji yang sangat fantastis sekali. Nah, setelah itu bahwa juga ada G2P, pemerintah dengan perusahaan di luar negeri, boleh seperti itu ya.
Dan juga ada juga dengan skema penempatan untuk perusahaan kepentingan di sendiri. Misalnya ada perusahaan di Indonesia Pekanbaru buka cabang di Texas, boleh ambil dari sini gitu ya. Artinya dia boleh merekrut dan membawa ke sana. Tapi tetap dengan alur tadi. Ya, prosedur tetap. Tapi boleh tunjuk. Dan juga itu namanya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI, dulu namanya PJTKI, selalu bisa PJTKI Bu ya Pak ya PJTKI, sekarang P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah mempunyai surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja. Ini baru boleh. Nah, itu ya. Dan setelah itu nanti baru sektor lain untuk mandiri. Mandiri tadi itulah untuk mereka yang profesional. Dosen seperti tadi, silakan aja. Tetapi katakan dia seperti itu, katakan seperti di luar negeri banyak tenaga kita di Timur Tengah. Misalnya saya suatu saat dulu waktu acara diaspora, bahwa duta besar dari Madagaskar menyatakan dari Riau itu banyak di sana menjadi pekerja minyak. Tetapi setelah buka senjata saya tidak ada. Mereka berjimat diri tidak melapor ke pemerintah. Ini yang jadi masalah. Kalau ada masalah coba, tentu kita di mana lamanya, bagaimana itunya. Jadi pekerja-pekerja seperti ini mandiri silakan, tapi melaporlah ke Dinas Tenaga Kerja, melapor ke PPMI dengan dia dari awal membuat paspor dia cerita seperti itu, agar mereka masuk database kita. Dari database kita Cisco TKL itu nanti, maka terdata semua. Kalau ada masalah luar negeri kita klik aja langsung dapat dia. Nah, ini seperti itu. Kalau mahasiswa, kalau itu namanya belajar, bukan bekerja. Tapi kalau misalnya nyari duit jajan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Cuci piring ya. Iya, kalau luar negeri ceritanya begitu ya. Biasa Pak ya. Ya, tapi intinya dia sekolah. Kalau di samping itu dia itu kan bukan terikat dengan perjanjian kerja seperti dari awal. Biasanya freelance. Ya, seperti bilang itu. Dia hanya per hari dibayar per hari atau dibayar saat dia kerja. Saat bekerja. Buktinya bisa kerja tidak ada kan? Tidak ada bisa kerja. Kalau bisa kerja belajar. Jadi itu dibedakan ya. Jadi yang mau dosen, mau dokter, mau apapun namanya, melaporlah ke negara. Itu kita minta. Banyak bekerja luar negeri kita lapor ke kita. Begitu ada masalah, kita mencarinya, kita pun apa-apa. Tapi alangkah baiknya biar jelas hak-haknya. Kita bisa dengan kedutaan kita di luar negeri bisa memfasilitasi semua. Itu yang kita minta. Kalau misalnya tadi case-nya mahasiswa yang bekerja itu tidak masalah, itu berarti dia kreatif ya Pak? Ya kreatif apa-apa. tapi dia itu seorang mahasiswa yang belajar. Iya benar, dia seorang mahasiswa yang belajar ya. Silakan. Dan terakhir Pak, saya sebelum untuk harapan Pak Mangabin untuk PMI, saya ke Pak Saad dulu. Ini Pak, kalau untuk layanan kantor keimigrasian, apakah langsung harus semuanya ke kantor atau bisa lewat mana Pak? Jadi ada layanan online? Kita dalam pelayanan paspor itu harus online untuk ngambil antrian. Nah, online itu yang maksud dia bisa memilih waktunya jam berapa dia datang ke kantor imigrasi. Lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Dia bisa memilih waktu. Setelah dia umpamanya dia pilih waktunya jam 10, dia harus jam 10 datang. Nanti disitulah umpamanya pada saat waktunya udah tiba sampai di wawancara, di mana umpamanya yang bersangkutan tujuan dia berangkat ke luar negeri itu yang dipertanyakan. Kadang yang seperti dosen, ya seperti yang kerja-kerja yang punya skill, jarang memberitahukan dia akan bekerja di sana. Tapi kalau dia umpamanya menyatakan saya mau akan dosen di luar negeri, kita minta itu surat perjanjian kerja dia. Terus kalau mahasiswa itu mahasiswa yang bekerja, kita lihat dulu apakah mahasiswa ini pertukaran pelajar atau memang mahasiswa dia sekolah di luar negeri. Itu harus kita artikan dulu dua. Dia magang ke pertukaran pelajar atau magang, atau dia sekolah memang dia tujuannya sekolah di luar negeri. Kalau masalah bekerjanya dari tes keimigrasian kita serahkan ke TNI. Jadi kalau kita apapun dilakukan dia di sana, yang penting jangan melanggar hukum. Itu aja. Apapun yang bukan yang tidak melanggar hukum. Iya. Ya. Baik.
Mang Amin terakhir, Ya. harapan terhadap PMI, Pekerja Migran Indonesia, silahkan. Baik, harapan kami dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kami sampaikan kami melayani dengan nurani, Betul. ya, melayani dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga instansi terkait demikian juga. Kami rakyat kepada saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri, tetap semangat, bekerja dengan baik, ingat keluarga di dalam negeri yang mengharapkan, maka segala yang didapat di luar negeri jangan menjadi manusia konsumtif, jadi manusia produktif. Ya, kalau ada masalah silakan datang ke instansi terkait di luar negeri. Kalau dalam negeri kita, di dalam negeri juga ada perwakilan kita. Tetap semangat semua untuk bekerja di luar negeri. Dan ingat, bekerja itu harus melalui prosedur. Ya, kita harus perang dengan penempatan non prosedural yang melakukan itu kesengsalaan kepada masyarakat kita. Kita harus perang kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mang Amin, terima kasih Pak Sahat ya. Ibu juga nanti kita atur lagi waktunya untuk, kayaknya ini masih panjang, masih ada yang harus dibahas lagi ya Pak ya. Ya. Lain waktu ya. Mungkin Kalau Pak, boleh saya nambahin untuk Silakan, untuk slogan terakhir. Silakan. bagi tenaga migran Indonesia ya, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, jangan segan-segan kalau ada permasalahan, baik itu menyangkut dokumen atau yang lainnya ya, juga termasuk keamanan juga, atau bisa jadi curhat atau apa, datang aja ke kedutaan besar imigrasi yang Kita ada. pasti dilayani. Pasti dilayani. Sesuai dengan moto Kementerian Hukum dan HAM, pasti. Kan padas jelas. Iya, jadi masing-masing mempunyai moto kan? Pasti dilayani dengan baik. Nah, itu dia. Profesional, akuntabel, transparan, sinergi, inovatif. Itu dia. Pasti ya. Pasti. Baik. Ayo. Soalnya Sar, bincang kita di sore hari ini saya tutup ya. Nanti kita akan cari lagi lah waktunya untuk Anda Baik. mungkin yang masih Ya. mungkin ada, ini menarik soalnya Ya. luar negeri untuk bekerja atau untuk sekolah gitu ya. Nanti akan kita cari waktunya lagi. Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Dan kami pamit semua listeners tetap 101,8 Semangat dari Pekanbaru Business and Inspiration. Tadi diminta jam 4. Dan biar banyak apa kan? Cuma saya segan, harinya sudah saya rubah-rubah, nanti berubah lagi jamnya. Aku bisa berstaf saya. Dan lah aku bilang, aku udah segan aku sama Pak Sa nanti udah berubah harinya. Tadinya Senin jadi Selasa kan, karena aku masih luar kota itu. Sebenarnya jam 4 yang bagus. Iya. Soalnya kan apa? Jam 4 itu ibu-ibu lagi masak di rumah ya. Ada radio ya. Itu permintaan dari mereka. Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kota Pekanbaru. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Dan selalu. selamat siang untuk pemirsa. Pak Sahat? Sehat. Baik ya Pak ya. Ya, Baik. bentar dulu. Pak spesial ini kita akan bahas terkait dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang saya sebut dengan BP2MI yang bergerak melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Coba dibayangin ya. Kalau misalnya kita jadi pekerja. Badan ini menjadi BP2MI. Badan Oh. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Artinya banyak instansi ya, termasuk yang kita datangkan sekarang dari pihak imigrasi misalnya, itu salah satu instansi juga melakukan pelayanan